الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan bahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan dengan bahasan kita yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-11. Pembahasan yang ke-11 berkaitan tentang cara kita beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaidah Asma'ullahi Ta'ala a'lam wa awsaf. Ahli sunnah wal jamaah, mereka memiliki kaidah bahwasanya nama-nama Allah a'lam, jamak dari kata alam. Yang kedua adalah awsaf. Apa itu a'lam dan awsaf? A'lam artinya nama. Adapun awsaf artinya sifat. Baik, maksudnya kalau kita perhatikan nama-nama makhluk seperti nama kita misalnya, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ali. Namun nama-nama kita ini, nama-nama manusia, tidak selalu selaras dengan sifat yang ada pada orang tersebut. Misalnya seorang yang bernama Ali, Ali artinya tinggi, tapi ternyata badannya pendek misalnya. Ada seorang wanita yang bernama Jamilah, tapi dia tidak cantik. Atau seorang yang bernama Hakim, yang bijak, tapi dia pemarah misalnya. Ini alam, yaitu nama pada makhluk yang tidak mesti menunjukkan sifat yang ditunjukkan nama tersebut pada orangnya. Adapun nama-nama Allah, a'lamun wa awsaf, nama-nama Allah itu nama yang menunjukkan sifat. Nama yang menunjukkan sifat. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Ali, menunjukkan ia maha tinggi. Allah memiliki nama Ar-Razzaq, dia juga yang memberi rezeki. Allah memiliki nama Al-Khaliq, dia juga yang mencipta. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
selain dia dipanggil dengannya, kita memanggil Allah Ar-Rahman, Ar-Razzaq. Ini semua nama-nama Allah. Namun nama-nama itu juga menunjukkan sifat bagi Allah. Ketika kita sebutkan Al-Hamid yang terpuji, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hamid sehingga seorang bisa menamakan anaknya Abdul Hamid misalnya, artinya hamba dari Allah yang terpuji. Itu juga menjadi sifat bagi Allah. Misalnya kita mengatakan wallahu waliyun wallahu waliyul hamid. Allah dia yang menjaga dan dia yang terpuji. Seperti itu. Inna minal qawa'idil mufidah fi babi fiqhil asma'il husna anna asma'ahu al-husna subhanahu wa ta'ala a'lam wa awsaf. Di antara kaidah yang sangat bermanfaat dalam pembahasan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah nama-nama Allah yang maha indah ini selain menunjukkan sebagai nama juga menunjukkan sebagai sifat. Itu maksud alam wa awsaf. Selain menunjukkan nama juga menunjukkan sebagai sifat. Wal wasfu biha la yunafi al-alamiyah. Kalau kita mensifati Allah dengan namanya seperti Allah Ar-Razzaq, maka sifat tersebut tidak menafikan bahwasanya Ar-Razzaq juga merupakan nama Allah. Kita ambil contoh misalnya, ada seorang yang bernama Zaid. Lalu kita katakan Zaidun Tawil. Zaid ini tinggi. Maka perhatikan, yang menjadi nama bagi Zaid hanyalah kata Zaid. Adapun Tawil, tinggi, hanya sifat saja, bukan nama bagi Zaid. Adapun Allah Subhanahu wa taala namanya selain dipanggil dengannya juga Allah disifati dengan nama tersebut. Allah Maha Tinggi, Allahu Aliyun, Allahu Ghafurun, Allah Maha Pengampun dan seterusnya. فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. Di sini intinya. Nama-nama Allah itu a'lam. Kita sudah sebutkan tadi a'lam ini jamak dari alam yang artinya adalah nama. Nama-nama ini kalau dilihat dari zat yang ditunjukkannya, yaitu Allah, maka dia disebut nama. Artinya kita ketika memanggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, kita tahu bahwasanya semua nama tersebut menunjukkan kepada satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsaf dan nama-nama Allah itu disebut sebagai sifat kalau ditinjau dari makna yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Makna yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Baik, maksudnya Allah Aliyun itu memiliki makna berbeda dengan kabir, berbeda dengan hamid, seperti itu. Wahia bi'tibaril awal mutaradifatun lidalalatiha ala musamman wahidin. Perhatikan di sini, yang pertama yaitu alam ini, yang ini, kalau ditinjau
meninjau dari nama-nama tersebut yang menunjukkan kepada satu orang, satu yang diberi nama tersebut, menunjukkan satu yang diberi nama tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut a'lam. Dan dari sisi yang kedua tadi mutabayinah, yaitu sifat yang satu berbeda dengan sifat yang lain karena masing-masing menunjukkan makna khusus. Masing-masing menunjukkan makna khusus. Al-Hayyul Alimul Qadirus Sami'ul Basirur Rahmanur Rahimul Azizul Hakimu kulluha asma'un limusamman wahid wa huwa Allah. Perhatikan di sini ada sifat Al-Hayyu, nama Al-Alimu, nama Al-Qadir dan seterusnya ini kulluha semuanya adalah nama-nama yang menunjukkan satu, yaitu Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin lil hayy ma'nan khas, namun kita harus pahami bahwasanya nama al-hayy ini memiliki makna yang khusus, begitu juga as-sami' memiliki makna yang khusus, juga basir memiliki makna yang khusus. Begitu seterusnya. Jadi nama-nama ini menunjukkan masing-masing makna yang khusus. وهكذا فهي بهذا الاعتبار متباينة إذا دلت كل اسم منها على معناه الخاص. Maka begitulah seterusnya nama-nama Allah juga menjadi sifat-sifat Allah. Kenapa dikatakan sifat? Karena sifat-sifat tersebut atau nama-nama tersebut masing-masing menunjukkan makna yang khusus tersendiri yang tidak ada pada makna nama yang lain. وقد تنوعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف. Kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah masing-masing telah menunjukkan nama-nama Allah yang indah ini memiliki makna-makna tersendiri dan juga sifat-sifat tersendiri. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفسير محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna sempurna yang ada pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dengan berbagai macam ibarat ungkapan yang berbeda-beda yang semuanya menunjukkan makna yang mengandung apa yang telah kita sebutkan ini. Tidak ada di dalam Al-Quran yang didapati seorang ketika membacanya, apakah itu penetapan pujian bagi Allah atau rincian akan pujian-pujian tersebut dan keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kesempurnaan terindah, tertinggi dan penetapan makna-makna dari nama-namanya atau yang semisalnya
semuanya itu menunjukkan makna yang sedang kita jelaskan ini. Baik. وأبرز هذه الأدلة ما يلي. Beliau dan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini kita akan sebutkan yang paling jelas beberapa dalil berikut. Yang pertama, أن الله وصف أسماءه بأنها كلها حسنى. Pertama, Allah menyebutkan tentang nama-namanya di dalam Al-Quran, mensifatinya bahwasanya nama-nama tersebut semuanya husna, semuanya baik. Dan makna baik yaitu yang kebaikannya mencapai kesempurnaan, yang kebaikannya mencapai kesempurnaan. Ishtimaliha ala awsafil kamal, karena nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'util jalal, dan sifat-sifat ketinggian. Walau kanat a'laman jamida ghaira dalatin ala ma'anin lam takun husna. Kalau seandainya nama-nama Allah itu jamid, jamid artinya nama yang tidak menunjukkan makna. Seperti nama yang tidak menunjukkan sifat. Seperti misalnya batu, batu disebut benda jamid, benda yang mati, yang kaku, yang tidak memiliki sifat. Seperti itu. Kalau seandainya nama-nama Allah itu hanya a'laman jamida, artinya nama-nama yang tanpa memiliki sifat, yang tidak menunjukkan makna, maka nama-nama tersebut tidak pantas dikatakan sebagai nama yang husna. Nama yang indah yaitu nama yang keindahannya telah mencapai kesempurnaan, yang keindahannya telah mencapai penghujung dan akhir dari kesempurnaan. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ikhbar ikhbarullahi an nafsih بتفرده بالمثل الأعلى. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dialah Allah pemilik sifat yang tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat yang tinggi, yang mutlak kesempurnaannya, yang mutlak kesempurnaannya. Sebagaimana Allah berfirman, Walillahil mathalul a'la. Milik Allah lah sifat yang paling tinggi, yang paling indah. Dan juga Allah berfirman, Walahul mathalul a'la. Dan miliknya lah sifat mutlak yang paling tinggi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, walillahil mathalul a'la, arti dari ayat ini, ay al-kamalul mutlaq min kulli wajhin wa huwa mansubun ilaih. Yaitu kesempurnaan yang mutlak, yang paripurna dari
setiap sisinya, dan itulah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. وذكر ابن القيم رحمه الله من جملة المعاني التي يفسر بها المثل الأعلى ثبوت الصفات العليا لله سبحانه. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara makna yang dengannya ayat tersebut ditafsirkan, yaitu berkaitan tentang mathalul a'la, kemuliaan yang mutlak ini, kesempurnaan yang mutlak adalah ketika nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, ma warada fil Qur'an min itsbatil hamdillah subhanahu wa tafsili mahamidihi. Setiap ayat di dalam Al-Quran yang menetapkan pujian bagi Allah dan penjelasan secara detail tentang pujian-pujian tersebut, semua ini menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna dan sifat, bukan nama yang jamid yang tidak menunjukkan makna atau sifat. Kemudian kata beliau, "Famin asma'ihi subhanahu al-Wahhab." Di antara nama Allah adalah Al-Wahhab, yang mana nama Al-Wahhab ini wa min tafasili mahamidihi fil Quran, ini merupakan salah satu rincian dari pujian. Jadi sekarang penulis akan menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rincian tentang nama-namanya. Al-Wahhab sendiri artinya yang menganugerahkan nikmat, yang menganugerahkan keturunan, yang menganugerahkan segala macam yang dimiliki oleh manusia. Wa min tafasili mahamidihi fil Quran qauluhu ta'ala, di antara yang menjelaskan secara detail tentang pujian-pujian bagi Allah ini di dalam Al-Quran, seperti pada firman Allah, Alhamdulillahilladzi wahaba li ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah, kata Zakaria alaihi salam, yang telah menganugerahkan bagiku dalam keadaan sudah tua seorang anak, afwan ini Ibrahim. Segala puji bagi Allah, kata Ibrahim alaihissalam, yang menganugerahkan kepadaku keturunan padahal aku telah memasuki usia tua, yaitu Ismail dan Ishak. Sungguh Rabbku Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hamba-hambanya. Perhatikan kata Al-Wahhab di sini. Kata Al-Wahhab dari kata wahaba artinya menganugerahkan, memberikan rezeki berupa anak turunan. Tentunya seorang ketika diberi sesuatu oleh orang lain, maka dia akan memuji orang tersebut. Ketika seorang diberi hadiah, diberi sesuatu oleh orang lain, maka orang yang diberi ini dia akan memuji yang memberinya. Maka di sini kata penulis Allah menyebutkan
rincian pujiannya ini dengan anugerah yang ia berikan pada Nabi Zakaria alaihissalam. Berikutnya, wa min asma'ihi subhanahu al-khaliq. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama al-khaliq, sang pencipta. Wa min tafasiri mahamidihi fil Qur'an. Qawluhu subhanahu, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit dan bumi dan menjadikan adanya kegelapan dan adanya cahaya. Allah di sini menjadikan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mencipta. Perbuatan mencipta ini menjadi alasan datangnya pujian. Karena kembali lagi sebagaimana ketika seorang mendapatkan pemberian dari orang lain, maka dia akan memuji dan berterima kasih kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pemberiannya terhadap makhluk sangat luar biasa. Dan ciptaan Allah mencipta manusia adalah pemberian yang mutlak yang tidak mungkin manusia bisa membalasnya. Al-Khaliq, yaitu Allah pencipta, di sini menjadi alasan untuk Allah dipuji karena dia telah mencipta. Kemudian wa min asma'ihi subhanahu al-Quddusus Salam. Wa min tafasili mahamidihi fil Qur'ani qawluhu ta'ala وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. Di antara nama Allah Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Selamat dari segala macam aib. Di antara rincian pujian-pujian bagi Allah dalam Al-Quran seperti firman Allah, segala puji dan ucapkanlah segala puji bagi Allah yang tidak pernah menjadikan anak. Artinya selamat dari kata salam, selamat dari kekurangan hidup ketika membutuhkan anak. Karena orang yang membutuhkan anak itu yang hidupnya kurang. Dan yang tidak pernah menjadikan sekutu di dalam kerajaannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memiliki pelindung dari yang terhina atau dari yang rendah. Artinya Allah itu maha suci. Ia tidak membutuhkan pelindung-pelindung dari makhluk yang rendah. Maka takbirlah dan agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis di sini semuanya menunjukkan pada dalil yang ketiga tadi bahwasanya Allah menyebutkan rincian-rincian tentang pujiannya dengan Al-Wahhab, Al-Khaliq, Al-Quddus, As-Salam. Begitu juga ayat-ayat setelahnya yang nanti akan kita ambil pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya berkenaan dengan materi hari ini, dipersilakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz atau juga bisa ditulis di kolom chat atau bisa juga melalui Japri. Jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi, dipersilakan. Ya, Ustadz Afwan, kalau misalkan tidak ada pertanyaan sesuai dengan materi, boleh bertanya di luar materi, Ustadz? Nah, Oh ya, baik, alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ana izin membacakan, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga.
Izin bertanya Ustadz, Ana bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu lembaga pendidikan. Di sana ada yang namanya dana BOS yang salah satu alokasi dananya untuk pengajar. Dan tetapi pada tahap pertama Ana dapat bagian dari dana BOS tersebut. Setelah beberapa bulan kemudian Ana baru tahu kalau ternyata syarat untuk menerima dana BOS tersebut harus memiliki NUPT NUPTK, sedangkan Ana belum punya tersebut. Sehingga pada rapat beberapa bulan yang lalu ada penyampaian kemungkinan untuk mengembalikan dana BOS tersebut karena untuk memenuhi syarat dalam pertanggungjawabannya. Kemudian dari pihak lembaga tempat Ana mengajar menyampaikan bahwa bisa tersebut karena bahwa bisa tetap diterima dengan cara dialihkan dari tenaga pengajar menjadi sebagai tenaga administrasi. Sedangkan kenyataannya saya adalah seorang pengajar. Bagaimanakah hukumnya Ustadz? Apakah hal tersebut halal saya terima ataukah saya harus mengembalikan dana tersebut Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, pemerintah tentunya ketika memberikan persyaratan-persyaratan tersebut untuk mencegah dan menjauhi penyelewengan anggaran. Maka kalau seandainya seorang dia bisa memenuhi sesuai kriteria yang ditentukan, persyaratan-persyaratan yang diminta ia penuhi, maka itu yang terbaik. Dan kalau seandainya dia belum memenuhinya, maka hendaknya dia berhati-hati. Kalau belum bisa memenuhi syaratnya, dia berhati-hati dari hal tersebut. Dan jangan dia berusaha untuk membuat hal-hal yang palsu selama itu bukan kondisi darurat. Karena seorang muslim dia tidak perlu untuk membuat syahadatuz zur wa qaulul zur. Nabi SAW berlindung dari yang namanya persaksian palsu dan ucapan dusta. Maka membuat keterangan-keterangan yang dia tidak sesuai pada realitanya, maka ini tidak pantas. Walaupun dia berhak dari sisi karena seorang pengajar, karena memang pemerintah memiliki alokasi tersendiri untuk pengajar dan alokasi dana tersendiri untuk staf administrasi. Maka hendaknya masing-masing uh, menjalankan sesuai dengan amanah dari pemerintah. Kalau memang dia belum memenuhi persyaratan-persyaratan dari sisi administrasi kartu-kartu yang dibutuhkan, registrasi yang dibutuhkan, maka dia segera penuhi agar tidak ada syubhat pada harta yang dia dapatkan. Demikian Allah a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, ya, ini kita bacakan yang di luar tema sebentar sekalian biar sekali untuk merekamnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, pernikahan saya berlangsung selama 2 tahun dan saya dikaruniai seorang anak, namun suami saya diam-diam menikah di luar dengan cara selingkuh. Apakah pernikahan suami saya sah di mata agama? Dan bagaimana dengan saya sebagai istri sah dalam bersikap? Apa yang harus saya apakah saya harus bertahan atau melepaskan suami saya? Mohon jawabannya, Ustaz. Nah, pertama kita harus memahami bahwasanya pernikahan itu tidaklah sah kecuali memenuhi syarat yaitu wali bagi perempuan. Sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah kecuali yang menikahkan wanita tersebut adalah wali. Maka jika ini terpenuhi, sang suami menikah dan wanita yang dinikahi tersebut yang menikahkan adalah walinya, maka boleh bagi suami tersebut menikah, tidak perlu izin dari istri pertamanya. Namun, dan dia juga tidak dikatakan berselingkuh. Namun,
seorang yang melakukan poligami itu memiliki syarat, yaitu dia harus bersikap adil dan tidak boleh zalim terhadap siapapun dari istri-istrinya. Dan kondisi dia menikah secara diam-diam, dia telah menciptakan suatu suasana untuk melakukan kezaliman. Maka yang seperti ini tentunya tidak pantas dan sang suami ini perlu dinasehati. Sang suami harus dinasehati bahwasanya dengan dia melakukan seperti itu, potensi kezaliman sangat besar yang akan membuatnya rugi sendiri. Adapun bagi wanita, sang istri pertama maksudnya, dalam kondisi seperti ini, sang suami menikah diam-diam, yang penting itu sah, yang penting sah, bukan perzinahan. Wanita tersebut dinikahkan oleh walinya, maka dia tidak boleh meminta cerai. Dia tidak boleh meminta cerai. Sebagaimana yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis Thauban dalam Sunan Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang dia meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka diharamkan baginya aroma surga. Seperti apa itu alasan syar'i? Misalnya suaminya pelaku maksiat, meninggalkan sholat, suaminya berzina misalnya. Juga misalnya dia pernah mengikat perjanjian ketika pernikahan bahwasanya suaminya tidak akan menikah lagi misalnya. Maka yang seperti ini menjadi alasan syar'i bagi sang istri untuk meminta cerai dari suami. Adapun jika hanya karena suaminya menikah lagi, maka itu bukanlah alasan yang syar'i. Maka hendaknya dia bersabar menasihati suaminya jika memang pernikahan yang dilakukan suaminya, pernikahan keduanya ini adalah syar'i. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz, jika seorang istri sering jika seorang istri ingin menggugat suaminya karena sering bertengkar di depan anak-anak, dan suami tidak ingin bercerai, tapi si istri ingin bercerai karena terlalu sering bertengkar, tapi buat suami itu hal biasa. Bagaimana sikap seorang istri Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, seperti yang kita sebutkan dalam Sunan Abu Dawud tadi dari hadis Tauban, bahwasanya seorang wanita tidak boleh meminta cerai, menggugat cerai suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di antara alasan yang membolehkan seorang wanita untuk bercerai dari suaminya, kalau dia merasa tidak sanggup lagi untuk taat kepada suaminya. Allah berfirman, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افتَدَتْ بِهِ. Jika rumah tangga tersebut dikhawatirkan tidak lagi bisa melaksanakan syariat Allah, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk bercerai dengan wanita ini yang menggugat, disebut dengan khulu', sebagai kompensasi dia harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Nah, Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Selama ini istri selalu dikasih orang tuanya harta.
Eh, dan tetapi harta tersebut selalu diminta oleh suami. Dan rencananya orang tua istri mau memberikan sebidang tanah. Pertanyaannya, sebaiknya pengurusan sertifikat tanah itu dibantu oleh kakak atau suami. Sedangkan pengalaman sebelumnya jika dibantu suami, khawatir tanah itu nanti diambil suami, dan jika dibantu oleh kakak, khawatir menjatuhkan kehormatan suami di depan pihak keluarga istri. Di sini suami tetap berpegang bahwa harta istri ini adalah hak suami. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khair. Suami yang memalukan yang seperti itu, yang ingin memanfaatkan harta istrinya. Harta istri adalah harta istri, bukan harta milik suami. Sebagaimana harta suami adalah milik dia. Dan menjadi milik istri dari harta suami sekadar nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami tersebut. Adapun harta selain dari nafkah, maka milik suami tidak ada campur tangan istri di dalamnya. Sebagaimana pula milik istri, sama sekali mutlak tidak ada campur tangan suami di dalam. Maka kalau memang pengalaman sebelum-sebelumnya, sang suami ini malah menyerobot hak istri, maka jangan diberikan hal tersebut kepada suami. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi, tawaqahu Allahu yawmal qiyamati min sab'i aradin." Siapa saja yang mencaplok harta milik orang lain, tanah sejengkal, maka Allah akan mengalungkan pada leher orang tersebut 7 lapis bumi di hari kiamat kelak waliyadzubillah, dan dia tidak akan sanggup. Dan di dalam Sahih Bukhari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bantulah saudara kalian yang dizalimi ataupun yang menzalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau dia dizalimi, kami bisa bantu. Tapi kalau dia yang menzalimi, gimana cara membantunya, wahai Rasulullah?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tamna'uhu an zulmihi, fadzalika nasrah." Engkau menolong saudaramu yang melakukan kezaliman dengan mencegahnya dari melakukan kezaliman, itulah menolong. Maka dengan ia meminta kakaknya untuk yang mengurus surat-surat tanah tersebut agar tidak diserobot oleh suaminya, maka ini adalah cara menolong suami agar dia tidak melakukan kezaliman. Nah, dan seorang istri dia harus paham apa yang Allah sudah tetapkan berupa syariatnya, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Baik itu secara lahirianya nampaknya menguntungkan kita atau tidak menguntungkan kita. Mungkin sebagian orang, apa iya dengan suami sendiri hitung-hitungan seperti itu. Iya, ini orang yang berbicara karena kondisi antara suami istrinya masih baik-baik saja. Tapi betapa banyak suami istri yang datang kepada kami konsultasi tentang warisan. Ribut-ribut yang tidak berujung. Kenapa? Dikarenakan di awal tidak ada pemisahan harta antara suami dan istri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya bukan hanya pada satu kondisi manusia. Kalau kondisi ideal, ya semua senang seperti itu. Tapi kondisi hidup manusia itu tidak selalu berada di satu kondisi saja yang ideal. Terkadang seorang harus melewati masa-masa yang dia juga nggak inginkan seperti itu. Tapi memang hidup ini sesuai yang Allah kehendaki, bukan sesuai yang kita inginkan. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, itulah yang terbaik. Sehingga mencegah suami untuk tidak menyerobot tanah, itulah yang terbaik. Walaupun dia merasa terendahkan, terhinakan, maka kalau dia tidak setuju dengan syariat Allah, maka dia lebih pantas untuk dihinakan. Waliyadzubillah. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Ustadz dan seluruh keluarga Muslim dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengaplikasikan nama nama Allah Al-Qudus dalam doa kita dan permohonan terkait hal apa yang sesuai dengan nama tersebut. Jazakumullah khair. nah, tidak mesti semua dalam doa hajat.
doa kita meminta hajat. Karena doa kepada Allah itu ada doa ibadah dan ada doa hajat. Kita meminta kepada Allah agar Allah menunaikan hajat kita. Dan ada doa yang sifatnya ibadah. Kita berdoa karena kita beribadah kepada Allah. Salat adalah doa ibadah. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penggunaan nama Al-Quddus, yaitu memuji Allah, ini pada zikir, khususnya ketika selesai sholat witir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 3 kali, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, dan beliau panjangkan di bacaan yang ketiga. Demikian Allah. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Yang lain, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Mungkin satu pertanyaan lagi jika ada pertanyaan. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Mungkin sebelum ditutup, jika Ustadz berkenan memberikan nasihat kepada kami Ustadz, Afadol. Baik. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Dan dengan mengetahui nama-nama Allah yang maha indah, yang mengandung makna-makna dan sifat, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita semakin dekat kepada Allah, mengetahui syariat-syariatnya, kita akan semakin mengagungkan Allah. Ternyata memang syariat Allah itu adalah syariat untuk melindungi manusia, menjaga manusia dalam setiap keadaan. Hanya saja terkadang kita manusia selalu menilai kehidupan ini ketika berada pada satu kondisi saja. Padahal Allah menurunkan syariatnya untuk seluruh kondisi manusia. Maka kita bisa menerima segala apa yang Allah syariatkan dalam setiap kondisi ketika kita benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan syariatnya adalah yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Demikian Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam barik Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk waktunya memberikan